Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Saudara, dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Puskesmas hingga awal November 2025, angka anak mengalami depresi di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mencapai 600 orang. Jika dihitung per bulan, terdapat sekitar 120 lebih anak mengalami gangguan kesehatan mental. Kunjungan Komisi 9 DPR RI ke RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Kota Pontianak beberapa waktu lalu mengungkap fakta adanya 600 anak mengalami depresi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah-sekolah di Kota Pontianak. Jika dihitung per bulan, sekitar 120 anak mengalami kecemasan atau gangguan kesehatan mental. Merespons hal ini, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut kondisi ini terjadi karena anak terlalu sering bermain handphone sehingga terpengaruh, harus mendapat pengakuan, harus viral dan populer. Yang dianggap bukan besar, tapi depresinya kan masih tingkatannya masih ringan. Nah, mudah-mudahan ini bisa dikurasi dan bisa ditelusuri apa penyebabnya. Bisa saja karena terlalu banyak melihat HP sehingga terkontaminasi terhadap pemikiran, daya pikirnya sehingga mengalami stres dan lain sebagainya. Atau kan sekarang ini kan semuanya punya akun dan semuanya posting untuk mendapatkan legitimasi agar mereka viral atau populer. Sudah populer, viral, sehingga mereka ini mentenin akunnya untuk mencari cuan kira-kira. Korbannya justru para anak-anak yang sering melihat, karena sekarang ini orang karena pengen populer semuanya diposting. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak menilai adanya kasus ini karena kurangnya tenaga dokter spesialis seperti psikiater. Hasil pemantauan pada tahun 2024, baru ada 1 tenaga konseling khusus dari Pusat Kesehatan Masyarakat di 29 kelurahan. Nah, karena waktu itu tahun 2024 kami menemukan dari 29 kelurahan ada 23 puskesmas, itu baru 1 yang punya tenaga konseling, yaitu di Puskesmas Sehat. Nah, kemudian rekomendasi KPAD ini dijawab oleh Bapak Wali Kota dengan menambah 5 tenaga konseling di beberapa puskesmas. Nah, tentu ini salah satu upaya positif dan baik ya, sehingga anak-anak yang terindikasi terpapar mengalami tekanan psikis ini bisa secepatnya untuk diberikan penanganan karena jumlah tenaga konselingnya bertambah. Dan tahun ini tentu kami berharap bertambah lagi. Itu paling tidak 1 puskesmas itu ada 1 tenaga konseling untuk mendekatkan layanan kepada anak-anak. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebi Nailupa menyebut peran guru perlu digiatkan kembali, terutama guru bimbingan konseling atau BK, yang pengawasannya harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Perlu ditingkatkan kembali, memang tenaga konseling tidak mudah karena memang punya ilmu yang khusus gitu kan, sehingga perlu waktu untuk bisa menyiapkan itu di puskesmas yang ada di Kota Pontianak, dan kita berharap itu beralih juga kepada sekolah-sekolah, guru-guru dibekali dengan ilmu itu sehingga juga anak-anak langsung mendapatkan bimbingan dan terkait permasalahan kasus mental ini. Sejumlah faktor lain juga menjadi penyebab gangguan kesehatan mental pada anak, mulai dari tekanan sekolah, masalah keluarga, dan persoalan sosial lainnya. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.